sore teman-teman. Kami dari kelompok 5 sedang melakukan wawancara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Yoel Biltulalase, NIM 11123000101. Nama saya Nazira Zakia Margareta, NIM 11123000119. Nama saya Amira Oliasari dengan NIM 11123000125. Perkenalkan, nama saya Ahmad Batara Indra Merangga dengan NIM 11123000116. Perkenalkan, nama saya Nanda Saskia dengan NIM 11123000122. Saya Aurelius Kevin Sambung dengan NIM 11123000117. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 sedang melakukan kunjungan ke Dinas Pariwisata Surabaya yang berlokasi di Gedung Siola, Jalan Tunjungan, Surabaya. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pendidikan patriotisme, kami memiliki beberapa pertanyaan untuk Bapak Faris selaku staf dari Dinas Pariwisata mengenai peranan Dinas Pariwisata Surabaya. Kami berharap dapat memperoleh informasi yang bermanfaat dan menambah pengetahuan kami tentang pariwisata di Surabaya. Pertanyaan ke-1, bagaimana Dinas Pariwisata mengawasi dan mengevaluasi kualitas serta kuantitas sarana pariwisata yang ada di Surabaya? Program yang namanya pemeliharaan sarana prasarana pariwisata atau infrastruktur pariwisata. Ini metodenya dengan apa? Dan kita melakukan monitoring. Monitoring outputnya adalah informasi. Nah, informasi ini yang kita jadikan evaluasi untuk selanjutnya dieksekusi dalam bentuk apa perbaikan dan semacamnya. Kedua, apa upaya Dinas Pariwisata Surabaya dalam pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata? Kalau bicara pengelolaan secara terpadu ya, atau keterpaduan kegiatan pariwisata, sudah saya sebutkan di jawaban saya sebenarnya. Sektor pariwisata ini tidak hanya tempat wisatanya aja, tapi ekosistemnya terdiri dari satu tempat wisata, di mana di situ ada daya tarik yang membuat orang dalam, yang membuat orang ingin rekreasi di sana atau mencari hiburan di sana. Yang kedua, tentu orang ini butuh memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk apa? Kebutuhan dasar manusia adalah makan dan minum. Sehingga makan dan minum ini adalah sektor penunjang kegiatan wisata. Kalau teman-teman jalan-jalan ke tempat wisata pasti umum banget lah. Kayak misalkan di alun-alun Bandung, pasti sekitarnya banyak orang jual makan dan minum. Ini juga perlu kita perhatikan. Dan di pemerintah kota intervensinya juga sampai situ. Jadi tempat atau area makan ini juga di-plotting di mana, lalu karena kami juga punya target untuk pengembangan UMKM ini juga dikurasi dan dikembangkan secara terus-menerus. Kita dampingi supaya dia laku jualannya. Ketiga, bagaimana Dinas Pariwisata Surabaya mengatasi kendala kurangnya dukungan pemerintah kota terhadap pengembangan objek wisata dan infrastrukturnya? Jadi keterbatasan sumber daya ini bisa kita antisipasi atau kita sikapi dengan beberapa langkah sih. Salah satunya adalah yang paling utama, kita mencari sumber pembiayaan lain selain dari anggaran pemerintah. Dari mana contohnya? Dari CSR perusahaan, CSR swasta. Jadi kan perusahaan ini selain dia cari uang di suatu wilayah, di suatu kota, dia juga punya tanggung jawab sosial toh, untuk memajukan masyarakat sekitar. Nah, ini akhirnya kita mintain atau kita buat pengajuan CSR ke perusahaan-perusahaan yang sekiranya dia mampu lah untuk berbagi. Ini pengadaan infrastruktur bisa dilakukan dengan cara CSR.